Baiklah, kita mulai ya kuliahannya. Eh, Layarnya terlihat ini dan suara saya terdengar. Coba inputan dulu, kasih tahu. Iya, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar dan terlihat. Oke. Jadi terakhir kita membahas mengenai transformasi fungsi yang Jumat lagi. Yang Kamis lalu nggak kerekam itu udah saya buatkan videonya ya. Kalian udah lihat mungkin di YouTube. Oke. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Nah, saya nggak akan membahas semua contohnya ini mengenai transformasi fungsi ini, pergeseran dan lain-lain, karena itu sudah cukup lengkap di videonya, kecuali kalian nanti mau bertanya gitu ya. Jadi tolong dilihat gitu ya di playlistnya. Saya bahas contoh ini, nanti beberapa saya lewat karena udah dilengkapi di video yang udah saya rekam. Yang gampang dulu, nanti yang satu lagi yang agak susah. Oke, coba diberikan fungsi Y sama akar X. Jadi bayangkan ini namanya fx gitu ya, supaya gampang ini karena banyak fungsi. Ini f, grafiknya seperti ini. Gunakan aturan transformasi untuk menggambar grafik ini. Ini adalah kalau dibandingkan dengan fx semula berarti fx dikurangi 2 ya. Ini fx, ingat fx-nya akar x dikurangi 2. Berarti nilai y-nya dikurangi 2 di setiap titik. Dengan demikian ini grafik ini diturunkan 2 satuan ke bawah. Hasilnya seperti ini. Ya, setiap titik dia turunin 2. Turunin 2. Ya. Kemudian yang ini. Y sama dengan akar X min 2. Kalau kita bandingkan dengan bentuk semula, ini tak lain kalau ini fx, ini f dari x min 2 gitu ya. X-nya diganti dengan x min 2. Jadi ini adalah f x min 2. Kalau yang tadi fx dikurangi 2. Kalau ini f dari x min 2. Dan itu adalah pergeseran dari grafik semula ke kanan sebesar 2 satuan. Jadi X-nya yang bergeser, kalau tadi Y-nya. Jadi grafik ini geser ke kanan sebesar 2 satuan. Yang ini, Y min akar X. Akar X-nya sama, cuma yang ini minusnya dari yang semula. Jadi kalau ini Fx, ini minus dari Fx. Minus dari fx mana? Ini fx, minusnya ya dibuat minus semua y-nya. Menjadi ke bawah gitu. Nah, gitu. Kemudian y sama dengan 2 akar x, kita lihat. Ini y-nya, ini fx-nya, semua dikali 2, jadi 2 kali fx. Artinya apa? Setiap y yang ada di fx, ini y-nya dikali 2. Ini yang 0, 2 kali 0 di ujung ini, ya 0. Yang di sini tingginya sekian, dikalikan 2 jadi lebih tinggi. Yang ini udah tinggi, dikalikan 2 lebih tinggi lagi. Oke, jadilah ini ya, setiap titik y, tinggi y-nya dikali 2. Kemudian yang terakhir, y sama dengan akar min x. Ini hubungannya dengan fx adalah, yang ini adalah f dari min x gitu ya. F dari min x. Jadi kalau x diganti min x, jadi ini. Nah, f min x adalah apa? Pencerminan terhadap sumbu y ya. Jadi ini cerminkan terhadap sumbu y. Jadilah itu. Oke, begitu. Selama saya ngomong, kalau ada yang nggak paham langsung dipotong ya. Langsung aja tanya. Oke, yang ini saya lewat aja, dilihat di ini juga saya lewat, dilihat di video. Nah, ini akan saya bahas agak detail. Coba ya.
ini hours of daylight, ini menyatakan sebenarnya lamanya siang gitu ya. Kalau kita di Khatulistiwa, ya siangnya kira-kira 12 jam, malamnya 12 jam juga. Jadi hampir tidak berubah. Kadang-kadang mungkin kayak Bandung, di periode tertentu siangnya lebih panjang, malamnya kadang-kadang di bulan tertentu malamnya yang lebih panjang, tapi bedanya dikit sekali. Tapi untuk kota-kota yang letaknya jauh dari Khatulistiwa, lamanya siang dan malam itu bervariasi cukup besar. Nah, tergantung kepada ketinggian tempat di garis lintang berapa gitu ya. Oke, ini grafik yang di kanan. Coba sebentar. Saya mau keluarkan menunya karena saya perlukan. Mana tangannya? Ini kalau kita perbesar, saya perbesar nih. Grafik ini menyatakan apa? Menyatakan yang ke kanan itu waktu, nanti kita ngitungnya enggak dalam bulan tapi hari gitu ya. Dalam hari, jadi 1 tahun anggap 365 hari. Yang ke atas menandakan jam, itu mengukur berapa panjang lamanya siang. Nah, contohnya dari ini ketutup kata-katanya, tapi tadi udah saya baca. Untuk kota Philadelphia itu ketinggiannya 40 derajat lintang utara. Yang ini. Nah, maka lamanya siang adalah mengikuti grafik yang biru ini. Kalau yang ini untuk kota-kota lain ya, kita nggak usah lihat yang hitam, merah, hijau, ungu, udah nggak usah. Yang ini aja yang biru, kota Philadelphia. Jadi katakan bulan Maret gitu, deket akhir Maret, lamanya siang sekitar 12 jam. Lebih ya 12. Ini 12, ini 14 ya 12,3 mungkin. Kemudian lamanya siang paling panjang di bulan Juni. Jangan ngobrol. Amar. Jadi dekat akhir Juni, sebelum akhir Juni, ini lamanya siang maksimum. Jadi terangnya itu 16 jam lebih. Kalau nanti bulan puasa jatuh di sini, kasihan juga tuh. Puasanya 16 jam lebih. Tetapi di bulan November gitu, nah siangnya pendek ini. Cuma 10 jam lebih dikit gitu ya. Oke, itu variasi. Nah, tujuan contoh ini adalah ingin menentukan lamanya siang sebagai fungsi waktu untuk kota ini, yang 40 derajat lintang utara ini, kota Philadelphia. Jadi lamanya siang sebagai fungsi waktu. Waktunya mulai 0 itu awal Januari, 365 itu akhir Desember gitu ya. Oke, kita lihat. Idenya gini. Ini rumusannya tentunya kalau hanya melihat grafik, angka-angkanya kita hanya mengira-ngira aja dari grafik. Kira-kira gitu ya. Tapi harus merepresentasikan grafik ini. Pertama yang kita lihat gini. Ini grafik yang biru akan berulang gitu ya kalau udah 365 hari. Karena musim itu kan berulang, anggaplah teratur gitu ya, meskipun ada pergeseran akibat kerusakan alam, tapi anggap teratur 365 hari. Itu berulang. Jadi haruslah fungsinya berbentuk sin atau cos dengan periode 365 hari. Itu idenya. Oke. Kalau ada fungsi, saya akan pakai fungsi sin di sini, cos juga bisa, sama aja. Nanti hasilnya akan sama aja. Nah, fungsi sin yang akan digunakan, kita lihat paling tinggi ini siangnya sekitar 14, sekian gitu ya, hampir 15 ya. Ini 14, ini 16 ya.
Ini maksimumnya hampir 15. Angka berapa yang akan saya pakai nanti ya dikira-kira dari tinggi grafik ini di jawabannya nanti ada. Kemudian yang terendah mungkin di sini sekitar mungkin 9 ya, 9 jam lebih ya. Baik, kita lihat aja sekarang ke penggambaran fungsinya. Bentar. Nah, mendekati fungsi sin, tentunya sin yang bukan di sumbu X ya, sinnya naik, nanti kita geser melalui pergeseran fungsi. Tadi kota yang mau dilihat yang biru, karena ketinggian tempatnya sekitar 40 lintang utara. Nah, siang terpanjang di bulan Juni, ya Juninya nggak akhir sekali, itu dekat akhir. Sekian, ini kira-kira dari grafik ya. Dan terpendek, tadi yang di sini kira-kira 9,2 jam lamanya siang. Jadi amplitudonya sekian. Kenapa amplitudonya? Kita lihat kalau saya punya grafik sin X itu paling tinggi 1, paling rendah 1. Jadi amplitudonya adalah 1 dikurangi min 1 dibagi 2. Jadi maksimum kurangi minimum bagi 2. Itu namanya amplitudo ya. Simpangan terbesar. Oke. Nah, sekarang saya harus jelaskan pakai Office. Coba. Asumsikan waktu dihitung berdasarkan hari. Sebentar dulu. Dari amplitudo ini berarti saya punya gambaran kira-kira fungsinya Y sama dengan, tadi berapa amplitudonya? 2,8. 2,8 kali sin waktu ya. P-nya antara 0 sampai 365 hari. Tapi ini belum cocok. Kalau ini nanti gambarnya seperti ini. Simpangannya 28, ininya periodenya 2pi kalau kayak gini. Kalau hanya gini, kita akan geser-geser. Ini tadi amplitudo, jelas ya. Nah sekarang tadi periodenya 365 hari. Berarti saya punya periode 365. Coba kita lihat ini. Kalau sin P itu periodenya berapa? 2pi kan ya? Fungsi sin ini periode. Ya. Kalau sin setengah, jangan, 2T periodenya berapa? Pi. Paham nggak yang lain? Ini kan sin 2T, ini kalau ini Ft, ini kan F dari 2T. Dimampatkan dengan faktor 2. Jadi kalau grafiknya tadinya sin gini, sampai 2pi, yang bawah adalah dimampatkan 2. Jadi ini semua dikalikan faktor 2 menjadi sama bentuknya, tapi ininya sampai pi saja ya. Di setengah pi 4. Yang kiri ditekan ke sumbu Y dengan faktor 2. Oke. Kalau sin 2pi per AT, periodenya berapa? Ini dari sini ke sini gimana sih kira-kira dapatnya gitu ya, kita lihat. Kalau ininya 1, ini kan 1T, 1, 2pi. Kalau 2 jadi pi. Kalau, jangan ini dulu. Kalau A, periodenya berapa? Pi per A. Pi per A, yakin? Kalau A-nya 2 Iya, jadi? Kalau A-nya 2pi per A. 2pi per A gitu ya. Nah, itu dijawab. Kalau sin 2pi per B, periodenya berapa?
B. 2pi dibagi 2pi per B gitu ya. Ini kan ini Pak. sama dengan apa? B B. ya, B-nya naik B. atas. Kalau sin berapa ya? Kali T nanti supaya periodenya 360. 2pi per 365. 365, sorry betul. 2pi per 365 T gitu ya. T. Nah, jadi ini periodenya 365. Saya akan pakai di sini. Jadi Y sama dengan tadi 2,8, periodenya ini mah 2pi. Saya pengen periodenya 365, jadi 2pi per 365 T supaya periodenya 365. Oke. Sekarang kita lihat. Gini. Mana harus balik gambar. Balik gambar ini digedein. Kita lihat bahwa ini bayangkannya sumbu X saja dulu ya. Padahal sumbu X-nya di sini, nanti tinggal ditambah aja ke atas sumbu. Ini waktu T-nya berapa ini ya? Temperaturnya, bukan temperatur. Panjangnya siang sama dengan 12, waktu T-nya berapa? Berarti di bulan Maret gitu kan? Hampir akhir Maret deh. Yang Februari, Januari nggak tergambar di sini. Anggap Januari itu tanggal 1 Januari itu T-nya 0. Nah, ini tanggal berapa ya? Hari keberapa? Bukan tanggal. Kalau Maret, akhir Maret itu kan berarti Januari, Februari, Maret, berarti 31, 31, 28. Hari ke-90. Kalau ini hari keberapa gitu ya? Pas 12 itu. Karena nanti sin kan mulainya dari 0 gitu. Jadi ini saya mau geser. Digeser fungsinya. Jadi ini dari sin semula digeser sebesar berapa hari. Nah ini dikira-kira dari soal ini itu diambil berapa ya? Sebentar saya lihat. Dia ngambil itu pergeserannya 81 hari. Tapi meskipun kira-kira harus masuk akal ya. Karena ini di grafik ini akhir Maret berarti hari ke-90 yang grafik tegak ini. Jadi ini kira-kira hari ke-81. Untuk apa? Untuk gini. Saya hapus dulu ini sedikit. Jadi saya mau merumuskan sekarang kalau Y sama dengan sin 2pi per 365T itu betul periodenya udah 365 tapi kan mulainya di sini gitu ya. Di sini ya. Kalau ininya 2,8 ya ini tingginya 2,8. Sekarang yang kita punya atau data kota Philadelphia tadi grafiknya ada di mulainya seolah di sini hari ke-80 berapa kali 81 ya. Nah, 81 Maret di sini hari ke-90. Nah, grafiknya gini. Grafik yang sama dengan ini. Jadi yang ini digeser ke kanan 81 satuan. 81 hari. Jadi yang cocok saya modifikasi lagi nih menjadi T-nya yang digeser. Kan kalau kita punya FT, maka FT min C itu digeser dari yang semula ke kanan sebesar C. C-nya di sini 81 hari. Begitu. Agak pusing ya. Nah, tapi kalau yang ini nanti kembali gambarnya ya, saya hapus lagi. Push. Y sama dengan kalau seperti ini nanti grafiknya digeser 81 mulai di sini grafiknya kira-kira gitu.
dengan periode dari sini ke sini 365. Padahal grafiknya ada di atas. Ini ada di atas grafiknya, bukan di sumbu X. Jadi Y-nya harus dinaikkan. Dinaikkan berapa? Kita lihat aja yang paling ujung tadi. Yaitu dinaikkan sebanyak 12 ya. Oke. Jadi ini harus naik sebanyak 12 ya. Semua naik 12. Yang ini naik 12. Jadi ini yang betul terakhir tambah 12. Jadilah ini grafik yang kota Philadelphia. Y ini menyatakan temperatur setiap saat sebagai fungsi dari waktu. Jadi misalkan di akhir Januari itu, berarti T-nya 31 atau 30 lah, kurang lebih, atau 31. Berapa temperaturnya? Tinggal masukkannya di sini akhir Januari, ya ininya T-nya masukkan 30. Gitu ya. Ini sorry. Kemana sin-nya? Ada sin gitu ya. Sin dari itu. Nah, gitu. Jadi T berapapun tinggal masuk ke rumus ini, kita tahu panjangnya siang. Begitu. Pusing ya dikit. Apa masih baru. Nanti dilihat lagi, nanyanya di berikutnya atau sekarang juga boleh nanya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Jadi kalau di slide-nya ini langsung, di videonya lebih rinci lah, kayak tadi. Nah, kita pindah topik dulu. Mengenai operasi aljabar fungsi. Kalau saya punya fungsi F dan G dengan daerah definisi masing-masing ini, maka kita bisa membentuk fungsi baru. Bentar ini saya klik dulu, keluarnya suka lama buat animasinya. Jadi yang ada gambar ini tuh kalau diklik harusnya keluar. Kalau nggak keluar, kalian lihat aja, klik gitu ya. Di situ ada file name-nya tuh, harusnya apa gitu. Kok nggak ada ya? Harusnya sih keluar, ini juga belum keluar. Saya tungguin aja, suka lama yang pertama. Oke, ini udah keluar. Set, udah keluar. Nah, apa yang dimaksud dengan F tambah G? Ini artinya setiap titik Y-nya dijumlah. Kita lihat, ini ada yang biru, apa ini? Kalau di komputer istilahnya warnanya cyan gitu ya. Saya nyebutnya cyan karena nulisnya C-Y-A-N. Cyan gitu. Cyan. Ini yang biru adalah fungsi G, yang ini sebut dia biru muda, fungsi F. Sekarang saya mau membentuk jumlahnya. F tambah G itu yang mana? Ya setiap titik Y-nya aja. Gx itu Y-nya, Fx juga Y-nya dijumlahkan. Jadilah fungsi yang warna merah. Gitu ya. Dapat dari mana yang merah? Ya ini setiap titik. Y-nya yang biru muda, ditambah Y yang biru, dijumlahkan. Hasilnya yang titik merah. Kalau di sini yang biru 0, yang biru muda sekian. Kalau dijumlah ya tetap sekian gitu ya. Di angka 1 nilainya sekian. Yang biru muda. Yang biru sekian. Jumlahkan itu Y-nya jadi sekian tingginya. Nah, itu penjumlahan fungsi. Oke ya. Oke, itu saya tutup. Pengurangan sama aja, ada animasinya, dikurangkan perkalian kali masing-masing, pembagian juga. Dengan syarat kalau pembagian nggak boleh penyebutnya 0. Kalau 0 gimana? Ya nggak didefinisikan di titik X itu. Kalau pangkat bulat, F pangkat N, artinya Fx dikalikan sebanyak N kali. Kemudian daerah definisi dari hasil operasinya, misalkan F tambah G, gimana daerah definisinya? Maka sama dengan daerah definisi irisannya. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Gini.
Saya punya misal fx akar x, gx, x kuadrat. Nah, ini saya punya daerah definisi f, supaya bisa dihitung harus 0 sampai tak hingga. Daerah definisi g, seluruh bilangan real ya. Boleh juga min tak hingga sampai tak hingga gitu. Nah, kalau saya bentuk fungsi penjumlahan, dikenakan ke variabel x, tentunya supaya bisa dihitung, x-nya harus ada di sini, juga ada di sini. Kan sama dengan fx bagi x. Berarti x-nya harus ada di dua-duanya daerah definisinya. Sehingga daerah definisi f tambah g itu irisan dari ini. Karena harus x-nya harus ada di dua-duanya supaya bisa ngitung. Oke, balik lagi ke slide-nya. Demikian juga pengurangan, daerah definisinya, irisannya, perkalian, pembagian, selain irisannya, juga harus memenuhi semua x yang gx-nya nggak boleh 0. Jadi ada 3 irisannya ya. Oke, contoh lisan aja ini, fx ini, gx ini. Ya, atau ditulis aja, ada lisan susah, nggak kayak di kelas biasa. Akar x, akar 2 min x. Coba kita lihat. Yang satu fx akar x, satu lagi sama dengan akar 2 min x. Ini daerah definisinya apa? Coba ada yang ngomong. Ini tadi udah. 0 sampai tak hingga. Yang bawah. Ini nggak boleh negatif, jadi x-nya harus berapa? Kurang dari sama dengan 2. Kurang dari 0. Kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 2. Lebih besar dari 2. Kurang dari 2. Lebih dari 2. Dengan 2. Lebih dari 2, 1000 boleh nggak? Akar 2 dikurangi 1000, nggak boleh. Jadi kurang dari Kurang sama dari dengan 2. 2. Sama dengan 2. nah, kurang dari 2 ya. 2-nya boleh nggak? Enggak. Boleh. Boleh. Akar 0 kan 0, nggak apa-apa. Nah, jadi daerah definisi dari apa yang ditanya di soalnya, f tambah g sama dengan diiris aja, df iris dg sama dengan, kalau pusing yang ini gambar aja di garis bilangan, yang satu 0 tak hingga, satu lagi min tak hingga sampai 2. Min tak hingga dari kiri sampai 2, 2-nya masuk. Kalau masuk saya gitu. Nah, irisannya ada di dua-duanya. Jadi 0-nya nggak masuk. Ini terus bareng semua sampai 2 ya. 2-nya masuk karena di atas masuk, di bawah dia masuk. Nah, begitu. Nah, udahlah ini yang nomor 2 sendiri. Kemudian ada yang namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu gini. Jadi dua fungsi dirangkai. Dihitung oleh fungsi pertama, kemudian dihitung oleh fungsi kedua. Nah, contohnya ini gini. Saya punya U sama dengan GX, ini X kuadrat tambah 1. Kemudian saya punya fungsi F, itu akar dari U. Jadi saya bisa rangkai. Coba ditulis ulang di sini ya. F sama dengan akar U. U-nya sama dengan GX sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, maka ini kita bisa pandang F itu fungsi dari U, atau bisa juga F fungsi dari GX, ya kan, U-nya sama dengan GX. Nah, ini
Tak lain ngitung dulu fungsi G, baru oleh fungsi F. Artinya kalau diberikan F mau ngitung G1, ya kita hitung dulu G1. F dari G-nya masukkan 1 kuadrat tambah 1 sama dengan F dari 2, masukkan ke fungsi F, 2 akar 2. Ya. Nah, yang seperti itu namanya fungsi komposisi. Oke. Bisa ditulis rumusannya seperti ini atau ditulis 2 seperti ini. Oke, simbol untuk fungsi komposisi adalah ini. O-nya harusnya lebih kecil nih. FOG itu sama dengan ngitung dulu G, hasilnya dihitung oleh F. Ya. Nah, daerah definisi dari FOG adalah semua titik. Aduh, nanti diilustrasikan. Susah. Saya ngomongnya aja susah. Coba. Ntar dulu. Ini FOG. Kita mau melihat FOG yang kalau dihitung oleh X, ini artinya ngitungnya F dari GX. Ini definisi ya. Definisinya itu. Nah, kalau kita lihat gimana daerah definisi dari fungsi komposisi gimana itu ya. Ini kita lihat, biasanya nih gambar aja gitu, 3 buletan. Di sini fungsi yang kerja duluan yang G, baru kerja yang F. Coba kita lihat ilustrasinya. Kalau GX-nya misalkan akar X kuadrat min 4 gitu. HX-nya sama dengan X pangkat 4. Coba kita lihat ya. Jadi fungsi komposisinya apa? Kok F-nya ini? Ya. Jadi dengan demikian, aduh ini saya kecilin aja. Tangannya nggak menurut. Maka kalau lihat aturan ini, maka FOG, kok ini mana? Bentar. FOG itu aturannya adalah F dari GX, itu kalau mau bertahap. Kalau di ujian langsung melompat juga boleh kalau udah mahir. F dari GX itu akar X kuadrat min 1. F-nya X pangkat 4. Ini dipangkatkan 4 menjadi pangkat 2, betul? Apa? Teriak-teriak. Oke. Nah, daerah definisi ini apa? Tidak boleh melihat langsung ke sini ya. Kalau lihat ke sini daerah definisinya seluruh bilangan real kan. X-nya berapapun bisa dihitung. Tetapi kalau fungsi komposisi itu selain bisa dihitung oleh rumus akhirnya, juga harus bisa dihitung bertahap gini. Coba kalau fungsi tadi saya mau hitung secara bertahap. Kalau lihat ini, saya masukkan X-nya misalkan 1. Di sini 1. Jangan 1. Berapa ya? 5 gitu ya. Maka oleh fungsi G dihitung ini menjadi akar 5 kuadrat min 4 akar 21 gitu ya. Kemudian oleh fungsi F dihitung dipangkatkan 4 menjadi 21 kuadrat. Dipangkatkan 4. Tapi kalau X-nya 1 oleh fungsi G dihitung jadi berapa? Nggak bisa. Imajiner. Iya, kita nggak membahasnya, hanya bilangan real. Nggak bisa dihitung. Berarti 1 nggak masuk daerah definisi dari komposisi.
Jadi kalau dilihat di sini kok masuk gitu ya? Nggak boleh, harus secara bertahap pun masuk. Jadi kalau melihat dari definisi komposisi, jangan dari rumus akhirnya. Bisa benar, bisa salah, tergantung fungsinya. Supaya benar, ini jangan disederhanakan dulu. Jadi nulisnya setelah dikomposisikan ini menjadi akar X kuadrat min 1 pangkat 4. Nah, kalau ini kelihatan. Salah. Ini min 4 ya. Kok min 1? Dari tadi ini min 4. Ini kan min 4. Nah. Min 4. Nah, kalau nggak saya sederhanakan, kelihatan X-nya 1, nggak bisa ini. Nggak bisa ngitung X-nya 1. Jadi untuk dari definisi, jangan disederhanakan dulu. Nanti kita kehilangan sesuatu. Oke, itu maksudnya diilustrasikan tadi ya, supaya paham. Jangan melihat dari rumusan akhirnya aja. Memang di SMA kalian diajarkan dengan melihat rumus akhirnya aja. Karena memang diberikan fungsi-fungsinya yang kalau dilihat dari rumus akhirnya masih benar. Soalnya dibatasi gitu. Kalau sekarang, soalnya bisa aja nggak terjadi seperti itu. Bapak mau nanya, Ya, kalau ini nanti ada rekamannya kan ya di YouTube? direkam, ini direkam. Selalu kuliah direkam. Masih, Pak. Yang tadi mengenai yang Philadelphia juga udah ada di video dan masih saya rekam. Ini sesi perkuliahan selalu direkam. Kalau rekamannya gagal, kepaksa saya bikin lagi video kayak kemarin. Oke, tapi jangan kabur ya. Secara random saya tuh ngerekam pakai Zoom. Dan nanti, merekam data kehadiran maksud saya. Kalau saya lagi iseng, saya bandingkan dengan yang di mesin akademik. Nanti kalau ketangkep, nah kalian nanti harus ngurus surat ke wakil dekan akademik. Yang marah-marahin nanti wakil dekan akademiknya. Jadi kalau memang nggak hadir, udah jangan ngisi kehadiran. Saya nggak ngitung itu sebagai nilai sama sekali. Tapi sebaiknya hadir kayak gini. Kalau nggak diomong, nggak akan tahu. Oke, ini contohnya. Yang ke-1, lewat aja gampang ya. Ini sih gampang. Terus yang kedua. Nah, yang kedua. Saya bahas. Akar X sama 2 min X. Yang satu fx-nya sama dengan akar X. Yang satu lagi 2 min X. Dari tadi saya menjelaskannya F komposisi G, sekarang yang mau saya hitung yang ini aja, G komposisi F. Kita lihat. Kalau aturan fungsi, kalau ini dikenakan ke X, pakailah G dari Fx, G dari Fx-nya ini ganti dengan akar X. Kemudian kita lihat Gx akar ini. G kuda akar 2 min kuda. G kancil akar 2 min kancil. G akar X ya akar 2 min ini. Gitu ya. Nah, daerah definisinya mana? Supaya bisa dihitung. Jadi saya mau menentukan ini. Supaya bisa dihitung, berarti yang pasti ini dulu. Ini harus bisa dihitung dulu. Berarti X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Tapi selain lebih besar 0, kalau ini nilainya kegedean, ini nggak bisa. Jadi X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Tapi juga akar X-nya harus lebih kecil dari 2 ya. Ini nggak boleh lebih dari 2. Nanti kalau lebih dari 2, dia akarnya negatif. Nah, saya nggak membahas persaksamaan, bab itu dilewat karena kuliahnya
hanya 13 minggu, biasanya 15 minggu, jadi ada bahan yang dihapus. Nah, dari sini kalian reka-reka aja. Besar 0, akarnya kecil. Jadi kira-kira apa nih? X-nya harus positif, tapi akar harus, ini kalau ini berarti X-nya apa? Harus kecil sama dengan berapa? 4 ya? 4. X-nya harus kecil dari 4. Gitu. 4. Berarti yang boleh hanya di sini. 0 sampai 4. Gitu. Jadi intinya, jangan terjebak dengan kerumitan ini, tapi intinya dari komposisi yang belum disederhanakan, dievaluasi aja apa yang boleh. Berarti ininya harus positif, berarti akar X-nya tadi harus lebih kecil dari 2. Ada akar X, selain itu akar X berarti X-nya juga harus positif. Nah, ini direka-reka, digambar aja, nanti didapat. Kita nggak akan mengujikan yang terlalu rumit ininya. Wah, gimana kalau nanti bentuknya sin apa gitu? Enggak lah, tenang ya. Yang penting logika berpikirnya tahu. Tuliskan ini sebagai komposisi dari 2 buah fungsi. Coba kita lihat ya. Fx, enak kalian nggak usah nyalin ya. Kuliah gini, saya yang nyalin. Sin X kuadrat min 3. Nah, ini reka-reka aja. Biasanya ngerekanya gini saya. Fungsi paling luar itu apa? Fungsi sin. Yang saya maksudkan paling luar itu apa? Artinya kalau dikasih bilangan X ya, misalnya X-nya dikasih 7. Saya ngitungnya kan 7 kuadrat dikurangi 3, baru ditarik nilai sin-nya. Berarti sin paling luar. Nah, itu sebagai, saya sebut aja Lx sin X, itu fungsi terluarnya. Terus yang ini dalamnya bentuknya X kuadrat min 3, bentuk lagi satu fungsi. Misal Mx, X kuadrat min 3. Maka saya punya Fx itu tak lain adalah komposisi dari L dan M ya. M-nya X kuadrat min 3, terus ditarik sin-nya. Atau ditulis L komposisi M. Ini dan ini sama aja, ini notasi komposisi, ini cara ngitungnya. Begitu. Oke. Nah, ini sendiri, nggak semua saya bahas. Coba kita lihat aplikasinya. Ini akan manjur nih kuliahnya kalau ada adzan duhur nih. Rumah saya ini persis di sebelah baratnya sebuah masjid, Masjid Nurul Huda. Dan itu jaraknya kelihatan dari saya lewat jendela, itu jaraknya kira-kira 30-40 meter lah. Dan saya persis di baratnya. Jadi saya udah tiap hari dengar adanya keras-keras sampai sekarang saya udah lulus. Jadi udah nggak usah sholat lagi, udah lulus. Oke. Bentar lagi agama Kristen juga lulus. Karena sekarang kan nggak boleh ke gereja. Nanti tersesat lagi ya anak tingkat 1. Ya udahlah. Coba kita lihat ini. Antibiotik dipakai untuk membunuh bakteri pada infeksi sinus. Jadi radang tenggorokan atau apalah model gitu. Bila X miligram antibiotik tersebut diminum, maka jumlah yang diserap darah dalam lambung, jadi di lambung kan diserap sama darah, cuma segini. Ini berarti tambah sedikit ya. Kalau 8X dibagi 8 kan sama dengan X. Itu jumlah yang kita minum. Tapi ini
Yang terserap hanya 8X dibagi ini. Pembaginya lebih dari 8. Berarti ini keseluruhannya kurang dari X. Wajar. Yang diserap darah nggak seluruhnya, sebagian ada yang kebuang. Kemudian kita lihat bila terdapat X gram antibiotik dalam darah, maka akan disaring oleh hati sehingga tinggal 1/4-nya. Darahnya ngalir melewati hati, tinggal 1/4-nya. Coba saya gambar dulu pelan-pelan. Kalau kecepatan bilang ya, tolong bilang. Saya nanti nggak sadar ngebut. Tadi kalau X kemudian diserap di lambung menjadi 8X per X tambah 8. Ini ada di darah ya, ini di darah. Ini. Kemudian kalau saya punya X di darah melewati hati disaring tinggal 1/4-nya. Ini di darah juga ya, melewati hati. Darahnya melewati hati, tinggal sekian. Ini apa sih tadi tulisan darah? Maksudnya ya larut di darah gitu atau gimana, nggak tahu lah. Selanjutnya bila terdapat sebanyak X gram yang telah tersaring oleh hati, maka akan memasuki saluran sinus, saluran di hidung. Dan yang diserap sebesar ini. Jadi kalau di darah sekarang ada sebanyak X, ini melalui saluran sinus yang terserap itu sebesar 1. Apa tadi? X-1. Nah, supaya paham coba. Kalau saya meminum obatnya sebanyak berapa? 15 miligram gitu ya. Tadi satuannya apa miligram? Miligram ya. Misalkan awalnya ini ada 15 miligram. Saya minum sampai lambung diserap darah, yang diserap hanya sebesar 8 kali 15 dibagi 15 ditambah 8 gitu ya. 120 dibagi 23. Itu yang diserap di darah. Ini nanti darah ini melewati hati, disaring lagi tinggal 1/4-nya. Tinggal segini. Ya kan, ini kalau ada X di darah, diserap. Kemudian ini akan melalui saluran sinus, nanti yang diserap, setelah melalui sinus ya untuk nyembuhin gitu. Yang diserap sebesar 1/4 kali 120 per 23 minus 1 gitu. Ya. Jadi kalau minum obat segini yang dipakai menyembuhkan antibiotiknya, yang dipakai menyembuhkan atau mematikan kuman, saya nggak ngerti yang itunya. Pokoknya yang sampai di sinus itu sebesar ini. Gitu. Nah, berarti apa? Berarti saya minumnya nggak boleh terlalu sedikit ya. Kalau saya minum obatnya cuma 1 miligram, ini berarti gini kan. Jadi ini dapatnya 8, kok 8 lagi? Ya benar 8X. 8/9 kan? Nah, kemudian disaring oleh hati tinggal 1/4-nya. Menjadi tinggal 1/4 kali 8/9 tinggal 2/9. Di dalam melewati saluran sinus, maka yang diserap oleh untuk menyembuhkan di saluran sinus sebesar ini. Negatif. Berarti percuma minum obat segini, nggak ada ini kalau negatif, nggak ada yang diserap di sinus, di saluran sinus kita. Nggak ada efektifnya. Jadi harus cukup besar.
Nah, seberapa besar kita lihat. Balik dulu ke soalnya. Gunakan fungsi komposisi untuk menentukan jumlah antibiotik yang harus diminum supaya sampai saluran sinus. Gitu ya. Oke. Jadi ini saya hapus dulu buat dipakai nulis. Jadi kalau minum sebanyak X, berarti yang sampai di saluran sinus adalah sebanyak ini, komposisi ini ya. Oke. Sampai lambung tadi diserap darah sekian. Kemudian melewati hati ini menjadi 1/4-nya. Oke, begitu. Itu yang nyampe di saluran sinus. Paham? Ini jadi tentukan jumlah antibiotik yang harus diminum supaya sampai saluran sinus. Ya, ini saya namakan fungsinya, misalkan fungsi G. Ini supaya sampai di saluran, yang nyampe di saluran sinus. Gitu ya. Kemudian berapa yang harus diminum supaya sampai saluran sinus? Oh, berapa jumlahnya? Berarti setelah itu yang nyampe, agak kacau. Selanjutnya bila terdapat ekskremen yang telah disaluran, maka memasuki saluran sinus dan diserap sebanyak yang diserap di saluran sinus, berarti sebesar ini ya, yang diserap ini. Saya mau ngitung yang diserap sebesar ini. Gitu. Paham? Paham nggak sampai sini? Sampai lambung menjadi sekian, disaring hati jadi 1/4-nya, kemudian sampai saluran sinus, dia ini, yang diserap oleh saluran sinus, X kurangi 1. X-nya berarti yang di bawah darah ini ya, ininya. Gitu. Jadi yang sampai, ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang sampai saluran sinus, kalau mau dipecah sebesar itu, yang diserap 1/4 kali 8X per X tambah 8 dikurangi 1. Itu ya, banyaknya yang di saluran sinus dikurangi 1. Nah, supaya efektif, katanya, berapa minimum obat yang harus diminum, berapa banyak X-nya supaya ini efektif. Berarti supaya efektif, S-nya nggak boleh negatif gitu ya. Kalau negatif, ya ngapain sampai di saluran sinus negatif, ya nggak ada berarti. Jadi, kalau lihat pertanyaan B, bila antibiotik tersebut disuntik. Bentar. Berapa fungsi menentukan jumlahnya yang harus diminum? Oh, belum selesai nih. Berapa jumlah antibiotik yang harus diminum supaya sampai saluran sinus? Nah, berarti jumlahnya harus berapa? Yaitu ini harus lebih besar sama dengan 0 gitu kan? Nah, kita cari 1/4 kali 8X per X tambah 8 min 1 harus lebih besar 0. Atau sama aja 4 8X per X tambah 8 harus lebih besar dari 1 gitu. Atau 8X, saya kalikan bilangan positif nggak apa-apa ya.
kali 4 kiri kanan. Nah, karena X-nya positif, maka ini bilangan positif. Jadi saya boleh kalikan dengan kedua ruas dengan X tambah 8. Kali X tambah 8. Hati-hati kalau ininya negatif, nggak boleh ya. Kita nggak belajar persaksamaan, tapi kalau dikali bilangan positif, ingat aja nggak akan apa-apa. 4 kali X tambah 8. Saya mau selesaikan 8X besar 4X ditambah 32. Berapa ini? 4X besar 32 atau X-nya besar dari 8. Jadi, supaya, lihat yang atas saja, supaya ini nggak negatif, X-nya harus lebih besar dari 8. Kalau X-nya persis 8, ini akan 0. Coba bener nggak ya kalau X-nya 8? 8 kali 8, 64. Ini dibagi 16, 4 kali seperempat, 1 dikurangi 1, 0. Oke, jadi kalau minum obatnya 8 mg, yang diserap saluran sinus 0. Nggak ada manfaatnya, jadi harus lebih besar dari 8 mg. Oke. Ada pertanyaan lanjutannya. Bila antibiotik tersebut disuntikan langsung ke darah, jadi nggak diminum, berapa jumlah minimum yang harus digunakan supaya bisa diserap di saluran sinus ya? Ntar saya mau sederhanakan dulu yang ini. Kembali ke sini. Ini saya hapus dulu. Menyelesaikannya. Karena saya perlu nulis lagi. Sebentar ya. Ini. Jadi tadi ini sudah dihitung yang bawah tadi. X-nya harus lebih besar dari 8. Kalau 8 pas 0 ini yang di saluran sinus yang diserap. Nggak ada efektivitasnya. Sekarang yang B ini pertanyaannya, kalau disuntikan langsung ke darah, disuntik cos gitu, berarti nggak melewati lambung ya. Jadi kalau disuntikan tadinya X, ya di dalam darah ada sebanyak X. Kalau tadi diminum, yang di darah sekian, nah, di lambung berkurang. Jadi kalau disuntik itu tadinya X menjadi 1/4X. Nah, bukan. Kalau disuntik di darahnya sebanyak, ini di darah ya sebanyak X, semuanya masuk disuntik. Melewati hati tinggal 1/4X. Masuk saluran sinus menjadi 1/4X min 1. Ya tadi ini di saluran sinus. Jadi kalau disuntik maka yang diserap di saluran sinus saya tulis sebagai fungsi T adalah 1/4X min 1. Supaya efektif ini nggak boleh 0. Ya, kita hitung itu. Kalau kita selesaikan 1/4X min 1 besar 0. Sebenarnya harus besar 0 ya. 0 nggak boleh. Ini 1/4X besar sama dengan 1. Atau X-nya lebih besar dengan 4. Nah, bandingkan dengan ini. Kalau obatnya diminum, maka jumlah yang diminum harus lebih besar dari 8. Ini aja ya, sama dengannya, jangan kalau sama dengan pas 0. Tapi kalau disuntik, maka obatnya harus lebih besar dari 4. Jadi lebih efektif disuntik ya. Disuntik 5 mg itu udah cukup, ada sisanya yang diserap sinus. Kalau di sini percuma kalau kurang dari 8.
Jadi biasanya pengobatan kalau disuntik lebih manjur. Obatnya nggak perlu banyak-banyak. Kalau lewat lambung, harus diperhitungkan yang terbuang di sana. Oke, ini cerita panjang lebar adalah tak lain hanya menunjukkan fungsi komposisi gitu ya. Oke, yang ini grafiknya apa? Ini grafik ini adalah saya menggambar grafik ini. Sementara kalian belum bisa, ya percaya aja ini dulu gitu ya. Kemudian yang 1/4x ini ya 1/4x. Itu. Kemudian apa? Ini setelah di yang fungsi f ini. Garis lurus tapi mulainya dari 1 karena di apa? X-nya harus lebih besar dari 1 itu. Kalau kurang dari 1 nggak ada gunanya. Kalau 3 fungsi ini dikomposisikan, jadi yang soal A, itu menjadi grafik yang biru ini. Jadi grafik yang merah, salah. Sedangkan kalau soal B, langsung darah, kemudian dilewatkan hati, kemudian dikurangi 1, itu komposisinya cuma 2 fungsi yang biru. Menggambarkan apa ini? Menggambarkan yang atas itu yang diserap oleh saluran sinus. Jadi kalau masuknya 4 dan disuntik, yang habis 0. Kalau ngikuti yang ditelan, diminum, juga nggak ada gunanya. Tapi kalau misalkan di sini 6 mg, kalau disuntikkan, nah ini ada sebesar ini nih, yang diserap di saluran sinus. Tapi kalau diminum 6 mg, nggak ada gunanya, 0 aja di sinusnya hilang. Gitu ya. Nah, jadi yang disuntik lebih efektif. Nah, sampai situ lanjut ke yang baru. Agak susah. Susah ini ya. Coba kita lihat. Kita akan masuk ke fungsi eksponen. Penyakit malaria, coba ini ilustrasi dulu. Penyakit malaria setiap tahun telah membunuh lebih dari 1 juta manusia. Oh ya, ini agak panjang, nanti kuliahnya sampai 12:45 gitu ya. Untuk memahami pertumbuhan parasit malaria dilakukan percobaan pada seekor tikus. Kasihan tikus. Nah, satu spesies ini, aduh bacanya juga susah. Saya itu dulu alergi kalau masuk farmasi atau kimia, banyak nama Latin, biologi apalagi. Ini Plasmodium cabaudi itu ya. Bereproduksi secara sinkron setiap 24 jam. Setiap sel darah yang terinfeksi menghasilkan 8 parasit. Jadi dari 1 sel parasitnya menjadi 8 dalam 24 jam. Nah, asumsikan pada saat awal cuma ada 1 parasit. Sebenarnya kalau 1 parasit mah orangnya nggak akan apa-apa gitu ya. Mungkin sama tubuh juga terbunuh. Kenyataannya kan ribuan atau jutaan. Ini asumsinya ada 1 parasit. Misalkan PN menyatakan jumlah parasit setelah N hari. Oke. Jadi saya punya gini. Hari awal itu hari ke-0, jumlahnya 1 parasitnya. Setelah 1 hari, jadi 8 dia. Anggap parasitnya nggak ada yang mati ya. Lahir atau membelah, pokoknya jadi 8. Hari kedua menjadi 8 kali dari hari ke-1. 8 kuadrat. Nah, dengan melihat pola ini bisa dirumuskan hari ketiga nanti 8 pangkat 3. Karena 8 kali P2. 8 pangkat 3. Atau hari ke-N jumlah parasitnya sekian. Cepat sekali naiknya ya. Bayangkan hari pertama itu cuma 1 parasit. Hari kelima itu 8 pangkat 5. Banyak sekali itu. Cepat sekali. Makanya
Kalau itu malaria sifat membunuhnya juga cepat sekali itu kalau nggak tertangani. Oke, kalau kita lihat di plot ini hari kesekian jumlah parasitnya awalnya pelan cuma 84 tapi gitu cepat sekali. Hari kelima udah segini parasitnya. Nah, kalau di plot seperti ini. Ini udah nggak cocok dengan fungsi kuadrat atau pangkat 3 atau pangkat 4 karena ini nanti naiknya cepat sekali. Ya. Nah, fungsi yang seperti ini, hati-hati ini bukan polinom ya. Kalau polinom itu n atau x pangkat 8. Pangkatnya bulat. Ini pangkatnya variabelnya. Gitu ya, 8 pangkat n atau 8 pangkat x gitu ya. Kalau variabelnya x. Nah, yang seperti ini kita definisikan sebagai fungsi eksponen. Y sama dengan B pangkat X. Rasanya di depan dulu udah ada yang tanya waktu saya membahas polinom. Kalau polinom, X pangkat N. Pangkatnya tetap bilangannya. Kalau ini pangkatnya yang variabel. Ketentuannya B-nya harus positif. Kenapa harus positif? Karena kalau negatif bisa nggak ada nilainya. Kalau min 2 gitu, X-nya setengah, kan nggak bisa jadi akar. Jadi definisikan hanya untuk bilangan dasar positif. Nah, untuk X sama dengan bilangan bulat, positif bulat, B pangkat N ini tak lain kita udah kenal perkalian ini. Untuk N yang 0, nilainya 1. Bilangan pangkat 0, 1. Gitu ya. Untuk N yang negatif, B pangkat min N itu adalah 1 per B pangkat N. Jadi ini bisa dihitung. Karena B pangkat N udah tahu cara ngitungnya. Kalau bilangan rasional, jadi ini B pangkat P per Q. Nah, ini tak lain adalah Q-nya menjadi akar dari B pangkat P. Bisa dihitung gitu ya. Nah, kalau X-nya irasional, misalkan fungsinya B pangkat akar 3. Gimana itu ya? Pangkatnya akar 3, pangkatnya yang irasional. Nah, untuk itu kita lihat ini. Akar 3 itu bilangan irasional. Kalau mau tertarik, ini ada buktinya dia irasional. Jadi nggak mungkin ditulis sebagai irasional tuh, nggak mungkin ditulis sebagai pecahan gini. Nah, bilangan akar 3 itu pasti terletak di antara ini. Kalau saya hitung, 2 pangkat akar 3 akan jatuh di sini. B-nya 2 ini, mau dihitung dengan B-nya 2. Kemudian kalau saya dekati gitu ya, akar 3 saya dekati dengan bilangan rasional. Ini bisa dituliskan sebagai 1732 per 1000, ini 1733 per 1000 gitu ya, di antara bilangan itu. Jadi yang kiri dan kanannya itu bilangan rasional. Rasional itu yang bisa ditulis pecahan gini. Ininya kita nggak bisa karena desimalnya nggak berulang dan nggak berakhir gitu kalau ditulis seperti ini. Tapi bisa kita hampiri dengan setelinti mungkin. Nah, sehingga 2 pangkat akar 3 itu kita bisa dekati dengan 2 pangkat ini atau 2 pangkat ini. Nah, tapi masalahnya jadi kalau pangkatnya bilangan irasional itu berabe. Cuma fungsi eksponen itu didefinisikan untuk X-nya ya semua bilangan real. Baik yang rasional maupun yang bulat termasuk yang irasional. Oke, ya, kita lihat dulu sekarang grafiknya. Kita lihat bahwa tadi, sebentar ini saya hapus dulu. Tadi Y sama dengan B pangkat X, B-nya harus positif.
X-nya bilangan real. Boleh negatif. Kita lihat B pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Oke. Jadi akibatnya sebentar. Oke. Akibatnya grafiknya gini. Kita lihat. Grafiknya ganti warna. Bosan. Nah, berarti B-nya berapapun, mau 2 pangkat 0, mau 1 pangkat 0, mau 5 pangkat 0, mau 2,5 pangkat 0, gitu ya. Semua melalui titik 1 ya. Jadi fungsi ini berapapun nilai B-nya selalu melalui titik 0,1. Kalau X-nya 0, pasti ini Y-nya 1. Berapapun B-nya. Jadi fungsi ini sini. Sekarang kita lihat gini. Kok melompatnya ini? Taruh gini. Balik lagi. Ini kenapa tebal sekali? Oke. Hal lain yang mau saya lihat gini. Coba. 2 pangkat X. 2 pangkat X berarti kalau X-nya bergerak ke kanan, X-nya makin besar, 2 pangkat, misalkan di sini 1. Bandingkan dengan yang lebih kanan, 2 pangkat 2. Bandingkan 2 pangkat 2,5. 2 pangkat 3, makin ke kanan X-nya. Makin besar, betul? Makin besar. Berarti grafiknya bergerak begitu, makin ke kanan, makin besar. Kalau ke kiri, 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 lebih rendah di sini. Ya, 2 pangkat min 1,5. Nah, harusnya lebih rendah, setengah dia. Kemudian 2 pangkat min 2, ini kan sama dengan setengah, ini 1/4, lebih rendah lagi di min 2. 2 pangkat min 3, lebih rendah lagi di min 3. Min 4 lebih rendah lagi. Tapi selalu positif ya. 2 pangkat berapapun, misalnya min 1.000.000 itu. 2 pangkat min 1.000.000, itu kan sama dengan 1/2 pangkat 1.000.000. Tetap positif. Jadi makin ke kiri, grafiknya makin mendekati 0, tapi selalu positif. Gitu. Nah, itu grafik B pangkat X, 2 pangkat X. Kalau 3 pangkat X, gimana? Y sama dengan 3 pangkat X. Ya, grafiknya kita reka-reka lagi. Selalu melalui, kalau X-nya 0, Y-nya 1. Ini masalah dilalui. Makin ke kanan, gimana? Sama kayak yang atas, makin tinggi. Bahkan lebih cepat tingginya karena ininya lebih besar. Ke kiri sama kayak tadi. Kalau Y sama dengan 2,5 pangkat X, berarti di antara yang atas sama yang bawah. Tapi bentuknya sama aja, mirip gitu ya. Nah, oke. Sekarang mau dilihat, ntar saya samakan dengan sini. Ini. Sekarang saya mau melihat Y pangkat, nggak boleh minus ya, ini B-nya nggak boleh minus. Harus lagi. Kalau sekarang kurang dari 1 ini. Kalau 1 dulu. Atau jangan. 1,1X. Tetap kayak tadi. Melalui titik ini 1,0. Kalau makin ke kanan, makin besar X-nya, berarti 1, katakan X-nya 5, berarti 1,1 kali 1,1 kali 1,1, 5 kali.
dia juga akan naik. Cuma nggak secepat yang atas. Naiknya mungkin agak landai. Ke kirinya ya sama aja gitu ya. Cuma lebih pelan gitu turunnya. Nah, sekarang mau dilihat Y. Oh enggak, 1 pangkat X dulu. Kalau 1 pangkat X, ya tadi melalui ini selalu 1. Sekarang kalau kurang dari 1, saya hapus dulu ini. Setengah pangkat X. Nah, gimana ini? Kembali grafiknya. X ini Y. Melalui pasti ini dilalui. Kalau X-nya ke kanan, X-nya besar. Ini pangkatnya besar. Ini jadi kecil ya. Tuh. Dia jadi kecil. Kalau X-nya 5, kecil. X-nya 6, makin kecil lagi karena setengah pangkat 6. Jadi makin ke kanan, makin kecil. Tapi selalu positif ini. Makin besar X-nya, bayangin setengah X pangkat 1000 itu, makin kecil lagi. Tapi selalu positif. Kalau ke kiri, setengah pangkat X-nya misalkan min 2. Nah, ini malah besar. Karena ini kan menjadi 2 pangkat 2. Jadi ke sini dia kalau diamati akan gitu. Berbalik dari yang tadi. Y sama dengan 1/3 pangkat X. Diamati juga seperti yang ini gitu ya. Cuma mungkin yang 1/3 lebih tinggi itu mungkin. Dan melalui ini. Nah, yang penting buat kalian pahami adalah ini jadinya gambar ketiga. Yang melengkung ke kanannya makin tinggi gitu ya. Ini pasti B pangkat X dengan B-nya lebih besar dari 1. Ini 4 pangkat X. Ini 2 pangkat X gitu ya. Ini 10 pangkat X. Kalau 1,5 pangkat X tetap naik tapi agak landai. Kalau 1,1 pangkat X mungkin landai di sini. Gitu ya. Kesininya sini. Kalau kurang dari 1 arahnya ke sini. Setengah pangkat X. 1/4 pangkat X. Kalau 0 pangkat X, nah ini jadi garis lurus ini. Jadi yang diingat, kalau kurang dari 1, nilai B-nya, B pangkat X, gambarnya melengkung ke sana. Kalau B pangkat X, B-nya besar dari 1, melengkung ke sana. Begitu ya, itu diingat-ingat itu. Jadi grafik Y sama dengan misal 3 pangkat X, udah harus cepat, pasti seret gitu ya ke sini. Y sama dengan 1/4 pangkat X, pasti seret ke sini melalui ini 1,0. Oke, itu penting. Oh, ini udah ceritanya. Kalau enggak ke sini, ini untuk ini B di antara 0,1 atau yang ke sini B-nya besar dari 1. Kalau 1 garis lurus aja. Nah, fungsi eksponen punya sifat pangkatnya seperti fungsi biasa. B pangkat X tambah Y bisa ditulis sebagai perkalian ini. Pembagian jadi kurang pangkatnya. Ini pangkatnya bisa dikalikan. Dan satu lagi. Ini mah rumus-rumusnya rasanya kalian udah familiar. Panjang nih eksponennya. Coba kita lihat contoh ini. Ada solusinya enggak? Wah, enggak ada. Berarti harus saya tulis lagi. Diberikan fungsi ini. Sebentar. Daerah definisi. Belum saya singgung. Kalau saya punya... bosan warna ini. Nanti bosan. Ganti warna hijau.
Kalau saya punya fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, definisinya apa? Kalau udah ada grafik, bayangkan di grafik 2 pangkat X tadi kan seperti ini, melalui ini. Nah, grafik ini X-nya jatuh di mana? Berarti dari min tak hingga kan sampai ke sana tak hingga. Sama dengan bilangan real. Daerah nilainya, range Y. Kalau daerah nilai itu Y-nya hitung. Ini grafik ini Y-nya ada di mana? Berarti selalu positif. Nah, gitu ya. Paham? Yang hari ini agak berat fungsi eksponen tuh, tapi banyak dipakai nanti ke belakangnya. Jadi yang penting grafiknya ya. Kalau ininya kurang dari 1, membalik ke sana. Kalau besar 1, membalik seperti ini. Kalau Y sama dengan B pangkat X, berarti sama aja lah daerah definisinya. Ya bilangan real. Daerah nilainya juga 0 tak hingga. Cuma ini, kalau tadi saya ambil spesifik 2, kalau ini B-nya boleh berapa aja, asal positif. Nah, dari situ kita jawab persoalan ini, soal ini. Diberikan fungsi ini. Tentukan daerah definisinya. Daerah definisi itu bayangkan berapa nilai X supaya bisa dihitung. Biasanya di kepala terbalik. Untuk X berapa dia nggak bisa dihitung. Yang nggak bisa dihitung itu kita buang. Kita lihat bahwa ini selalu bisa dihitung kan daerah definisinya bilangan real. Diminuskan ya tetap daerah definisinya bilangan real. Ditambah 3 ya tetap berapapun X-nya ini bisa dihitung. Jadi saya tulis ulang aja, kalau ditulis lebih kebayang. 3 min 2 pangkat min 2 pangkat X. Jadi daerah definisi F adalah bilangan real ya. Oh, nulis gini Bu juga boleh. Min tak hingga, koma tak hingga, sama aja. Nah, daerah nilainya. Kita lihat yang ini daerah nilainya yang 2 pangkat X. Tadi daerah nilainya adalah, bayangkan grafiknya, kemudian lihat Y-nya. 0 sampai tak hingga kan. Diminuskan, ya jatuhnya di min tak hingga sampai 0 kan, berbalik. Diminuskan. Ini ditambah 3. Min tak hingga mah ditambah 3 tetap aja min tak hingga. Kemudian ditambah 3. Nah, begitu. Jadi min tak hingga sampai 3. Daerah definisi dari ini seluruhnya. Itu ya. Oke. Kelihatannya agak bingung-bingung. Oh, ini tadi udah saya bertahap gitu ya. Penjelasannya udah. Nah, menggambar grafiknya. Menggambar grafiknya. Mau digambar grafiknya. Saya hapus dulu ini. Supaya bisa ada tempat di pinggirnya. Saya gambar dulu 2 pangkat X. Jadi saya gambar dulu GX. 2 pangkat X. Itu kan udah dikenali tadi. Kalau lebih tangan. Kalau lebih besar dari 1, ini gambarnya seperti itu. Melalui titik 1,0, 0,1. Nah, kemudian saya bertahap sekarang menggambar ini. Ini adalah minus dari GX, betul? Gambarnya gimana minus dari GX? Jadi GX ini saya sebut HX sama dengan minus dari GX. Min dari GX. Min dari GX adalah grafik GX, semua Y-nya diminuskan. Gambarnya menjadi seperti ini. Atau
Di bawahnya itu aja gambarnya. Minuskan ini 1, diminuskan jadi min 1. Ini tinggi ke sana, diminuskan jadi ke sini gitu kan ya. Ini kan dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi gambarnya gitu. Gitu ya. Cerminan terhadap sumbu X. Kemudian ditambah 3 supaya jadi grafik yang terakhir. Yang berikutnya adalah si fx semula, tak lain si hx ditambah 3 ditambah hx. Ya, 3 ditambah ini min 2 pangkat x. Jadi grafik ini dari hx, ini grafik h, dinaikkan 3, ini naikkan 3. Menjadi naik 3, ini min 1, 0, 1, 2. Jadi ya grafiknya ini di 2 yang ini. Yang ini sumbu ini kalau dinaikkan 3 menjadi di sini. Nah, ini tadi naik ya, kira-kira grafiknya seperti itu. Grafik yang semula dinaikkan 3 satuan ke atas. Begitu ya. Jadi dengan transformasi grafik kita bisa menggambar fungsi yang ini. Oh, saya nggak usah gambar tadi ya. Ini 2 pangkat X, diminuskan, setelah itu dinaikkan 3. Karena ini ada ya mendekati horizontal sumbu X, ini sumbu X-nya seolah-olah saya naikkan 3 dulu di sini. Kemudian yang lain titik-titiknya dinaikkan 3. Begitu. Yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kelihatannya agak bingung ya. Yang inti tuh grafik B pangkat X. Kalau B-nya besar dari 1 gimana? B-nya antara 0 1 gimana? Kemudian darah definisi, darah nilainya. Nggak ada yang bertanya, saya lanjut. Bapak, Ya? Itu tadi yang daerah nilai dari fx sama dengan 3 min 2 pangkat x. Gimana, Pak? Mana? Diulang ya. Hapus dulu ini ya. Oke. Fx sama dengan 3 min 2 pangkat x. Saya ngelihat dulu ini. Gx dulu. Itu 2 pangkat x. Ini darah definisinya, yang ditanya darah definisi atau darah nilainya? Daerah nilai, Pak. Darah definisi mah gampang ya. Dari sini kelihatan x berapapun bisa dihitung. Iya, Pak. Nah, darah definisi G dulu berapa? Sok, kamu yang jawab. Bilangan real. Lihat. Oh iya benar-benar. Lihat grafiknya. 2 pangkat x. Penting ya grafik. Kalau daerah bukan mau daerah definisi ya? Mau daerah nilai, sorry. Daerah nilainya. Kalau iya, Pak. Daerah nilai itu berarti berapa? Yaitu Y-nya kita. Y. Grafik ini Y-nya jatuh di berapa? Paling kecil sama paling besar. Hah? Y-nya paling besar berapa? Hah? Sehingga, Pak. Sehingga, Pak. Tak hingga itu yang mana? Ke kiri atau ke kanan? Yang tak hingga. Ngelihat Y-nya, ngelihat tingginya. Tingginya paling kecil berapa? 0 ya, nggak pernah 0, sebenarnya positif. 0. 0-nya nggak masuk ini. Tingginya kan ini paling rendah di kiri sekali kan? Tapi nggak pernah motong sumbu X. Jadi ini besar 0. Dan kalau ke kanan terus, tinggi terus nih. Kanannya tak hingga. Jadi Y-nya antara 0 tak hingga. Nah, setelah itu saya melihat fungsi Hx, yaitu ini, min 2 pangkat X, atau min dari Gx. Berarti minus dari Y-nya si Gx kan?
minus dari ini. Jatuhnya, sorry, jangan nulis sama dengan. Daerah nilai dari fungsi H itu adalah minus dari ini. Yaitu min tak hingga sampai 0 gitu ya. Kan 0 tak hingga itu di kanan diminuskan menjadi min tak hingga sampai 0. Paham nggak itu? Nggak dijawab berarti paham. Kenapa begitu? Apa? Min tak hingga sampai 0. Sekarang baru ke F. Yaitu sama dengan 3 min 2 pangkat X, ya, 3 ditambah si HX. Yang HX ini daerah nilainya, semua titik Y-nya yang dari H ditambah 3. Kalau min tak hingga mah ditambah 3 ya tetap aja min tak hingga. Kalau 0 tambah 3 jadi 3. Gitu. Jadi semua yang ada di min tak hingga sampai 0 ditambah 3. Maka yang ini menjadi 3. Yang ini semua geser di ini. Nah, ini adalah daerah nilai dari fungsi yang ditanyakan. Oke. Terima kasih, Pak. Lanjut lagi. Banyak eksponennya. Dan penting ke belakangnya. Fungsi eksponen sering disebut sebagai fungsi yang tumbuh paling cepat. Ini saya nggak akan ngereka-reka dari sini, tapi saya akan pakai GeoGebra-nya. Coba kita lihat gini. Aduh, ini hapus dulu bekas. Ini apa? Hapus. Nah, coba bandingkan saya punya fungsi fx-nya 2 pangkat x. Atau jangan, x kuadrat dulu. X kuadrat, kok ada 2-nya. X pangkat 2. Gitu ya. Ini fungsi x kuadrat. Kelihatan. Kemudian, saya bandingkan dengan fungsi 2 pangkat X. Ini fungsi eksponen nih, 2 pangkat X. Kalau yang atas tadi polinom. Kita lihat, ini yang biru warnanya ya. Yang ini. Kita lihat, yang biru ini di sini dia pelan gitu, landai. Landai. Suatu saat dia akan cepat sekali. Cepatnya ini artinya apa ini? Yang biru berada untuk nilai X yang sama ya. Untuk nilai X yang sama, yang biru di atas yang merah. Artinya 2 pangkat X itu lebih cepat naiknya dari X kuadrat. Dia di atasnya, makin ke atas makin cepat, bedanya makin kerasa. Bayangkan di X yang sama, jadi kalau ditarik garis vertikal di X yang sama, nilai 2 pangkat X ini sangat cepat. Meskipun di awal-awal dia sama X kuadrat lebih lambat ya, awal-awal tuh di bawah yang merah tuh, yang biru. Gitu. Tapi suatu saat akan disusun. Saya sebenarnya pengen membandingkan sekarang 2 pangkat X, ini mau saya tutup dulu, dengan fungsi ini. X pangkat, mana pangkat 100. Ya. Nah, di awal-awal, ini memang lebih gede. Lihat ini, yang oranye. Yang oranye, ini kan grafik yang ini. Tapi ini sebenarnya, ini karena keterbatasan ini, dia nggak kelihatan. Sebenarnya nanti yang biru tuh nyusul. Yang biru tuh nanti di atas yang oranye ini. Suatu hari, di suatu X. Ini udah saya nggak bisa geser lagi karena keterbatasan grafik. Ya. Jadi saya akan lihat, secara angka aja. Bayangkan nih. Kalau X-nya di 2 ini, saya ambil X-nya 5 dulu.
G5 gitu. Dia ngitung 2 pangkat 5. Dibandingkan dengan H5. Berarti H5 tuh 5 pangkat 100. Jelas gedean H5 ya. Fungsi ini lebih kecil dari fungsi ini. Betul untuk XX yang masih kecil. Tapi kalau X-nya udah besar, coba saya ambil. G1000. Dibanding dengan H1000. 1000 pangkat 5. Nah, aduh, angkanya nggak kelihatan panjangnya. Walah, jangan 1000 lah. Berapa ya? 100 itu. Ini juga 100. Nggak terlalu panjang. Kita lihat. Ini masih lebih besar yang H. Saya mau menunjukkan sebenarnya nanti suatu saat kalau ininya besar, gitu, atau ini jangan terlalu ekstrim lah, jangan 100 ya. Saya ganti 10 aja. 100 nggak kelihatan. Nah, kita lihat. Fungsi G dan H mau saya bandingkan. Kalau X-nya kecil, ini di 5 yang ini lebih gede. Yang polinom lebih besar dari yang fungsi eksponen. Tapi kalau X-nya nilainya besar, ini di 100, yang eksponen jauh lebih besar dari yang polinom. Ini yang polinom. H. Berarti 100 pangkat 10 yang ini. Yang ini 2 pangkat 100. Jauh nilainya lebih gede tuh. Jadi fungsi eksponen itu dikatakan fungsi yang naiknya paling cepat. Memang cepatnya setelah X-nya cukup besar. Sebenarnya X pangkat berapapun, ini saya ganti X pangkat 1000 itu, sama 2 pangkat X itu suatu saat akan disusul. Jadi kalau di X-nya besar sekali, ini masih lebih gede. Nah, jadi ada istilahnya fungsi eksponen itu, bentar kok jadi gini. Kenapa nggak maximize? Oke. Ya, ini dibaca aja, ini yang tadi saya sebut. Tapi fungsi eksponen itu fungsi yang paling cepat. Karena apa? Dibandingkan dengan polinom derajat berapapun, nanti akan disusul oleh fungsi ini. Nggak harus 2 ya ininya. Boleh 3 pangkat X, boleh 1,5 pangkat X. Kalau kurang dari 1, ya disusulnya di kiri. Ya, karena kalau setengah pangkat X kan melengkung ke atasnya ke kiri. Oke, jadi yang penting fungsi eksponen itu fungsi yang nilainya paling cepat. Fungsi yang paling cepat naiknya. Tentunya untuk setelah X-nya cukup besar. Masih ya, dikit lagi ya. Saya 1 halaman lagi. Berikut disajikan data pertumbuhan penduduk dunia mulai tahun 1900. Ini bacanya gimana sih? P-nya 0, berarti 1900. Kemudian 10, 1910 gitu ya. 1920 dan seterusnya. Kalau 100 berarti tahun 2000 ini ya. Jadi 1900 sebagai tahun ke-0. Penduduk sekian juta atau 1,6 miliar. Nah, kita lihat nih penduduk pertumbuhannya. Gara-gara orang tua kalian pinter bikin anak. Kalau zaman dulu ini tahun 1900 pertumbuhan penduduknya tuh masih landai gitu. Nah, belakangan ini cepat sekali naiknya. Jadi ini nggak cocok dengan polinom nanti. Fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi eksponen. Ini kalau diikuti ini naiknya makin cepat aja di sini. Cepat sekali gitu ke kanan. Jadi di suatu titik
dia mencuat dengan cepat. Jadi nanti modelnya atau persamaannya cocok sebagai fungsi eksponen. Gitu ya. Nah, ini kalau titik-titiknya disebar, kita nggak belajar, sebenarnya ada teknik regresi. Kalian yang di biologi nanti akan dapat rasanya di biostatistik. Yang farmasi saya nggak tahu, teknik regresi. Itu kalau di teknik regresi itu menghampiri titik-titik data ini dengan sebuah kurva yang nyambung kontinu. Nah, data penduduk ini akan cocok persamaannya menjadi ini. Ini kembali, ini fungsi eksponen nih. Dengan B-nya bernilai 1,01395. Karena ininya cukup kecil, dekat ke 1, memang di awal dia lambat. Ini lambat. Tapi suatu saat dia akan cepat naiknya. Gitu. Kita nggak akan merumuskan ini dari mana ya, karena nggak belajar regresi. Oke. Ya, ininya baca sendiri. Oke, hari ini sampai situ dulu aja. Ini soalnya ada contoh penting yang kalau kepalanya udah jenuh, nanti nggak masuk. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Agak panjang fungsi eksponen, baru sih. Dan banyak kepake. Ada pertanyaan? Atau sangat tidak jelas sehingga nggak tahu lagi harus bertanya apa itu? Pada diem nih mahasiswanya gimana? Halo, halo. Paham berapa persen? Ini Maria aja, Maria yang mic-nya hidup. Paham berapa persen kamu? Kira-kira? Saya. Hah? Bimbing. Cuma 2% pahamnya? Kuliah hari ini keseluruhannya. Oke. Nah, mahasiswa misalnya diam aja susah. Jadi saya nggak paham ini. Saya yang nggak paham. Kalian paham atau tidak gitu ya. Oke, tapi nanti coba dilihat lagi kalau masih bingung. Besok kita tutorial ya. Nantilah di jam tutorial aja saya jelaskan aturannya. Tolong soal-soal yang ada dicoba dulu. Karena soalnya itu diberikan banyak. Kita nggak mungkin bahas semua di jam tutorial. Sebagian nanti jadi PR. PR kalian harus ditulis tangan. Kemudian di-scan. Tolong yang belum tahu itu meng-download itu ya apa? Cam Scanner itu dari Play Store. Cam Scanner atau PDF Scanner, nanti difoto langsung jadi PDF. Kalau PDF filenya agak kecil, kalau sebagai JPG, baik gambar JPG agak besar, nanti nge-uploadnya lama. Nanti saya kasih tahu harus di-upload kemana. Ya, PR-nya nanti seminggu kemudian baru dikumpul. Jadi besok tutorial beberapa soal dibahas, yang saya tandai PR itu disimpan sebagai PR, minggu depan harus di-upload. Oke. Tiap minggu modelnya gitu. Tolong dicoba dulu ya. Kalau yang kira-kira kalian udah bisa, ngapain saya ngabisin waktu dibahas lagi besok itu. Mending cari dulu yang susah-susahnya, yang nggak bisanya dulu. Nanti besok saya bahas. Gitu ya. Kuliahnya ini online, harus rajin kaliannya juga. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu selama 5 detik. Kalau nggak ada, saya tutup. 2, 3, 4. Ya, silakan. Kalau yang kelas itu udah ada ininya, follow up-nya. Apa? Kalau yang kelas 03 udah ada. Oh ya, saya lupa belum urusin. Pokoknya ikut aja kelas ini dulu lah. Tenang aja. Oh iya. Takutnya bermasalah gitu ke depannya. Ya enggak. Nanti kalaupun ujian di kelas saya, nilainya semua ada di kelas saya tinggal
kasih ke dosen kelas 03, Bu tolong di DNA masukkan. Pokoknya dosen-dosen yang matematika 1B mah udah kompak semua. Nggak, kesalahan di administrasi nggak akan merugikan. Tapi tolong diingatkan, betul saya lupa. Saya belum telepon ke orang tata usahanya. Jadi nanti saya telepon, lihat seminggu lagi ya. Karena nggak bisa dadakan biasanya. Ada lagi? Kalau untuk soal tutorial harus dikerjakan di semua nomor atau nomor-nomor tertentu saja, Pak? Targetnya kalian bisa semua nomor. Kalau misalkan nomor 1 A, B, C, D, yakinlah 1 A, B, C. Jadi sketch aja nggak apa-apa. Tapi yang nanti saya tandai PR, besok ditandainya, itu harus dikumpulkan lengkap. Sisanya kalian mau tulisannya nggak rapi atau apa, yang penting bisa. Gitu. Kalau tutorial semua bisa tuh udah jaminan lah ujian akan mudah, bukan akan lolos lagi, akan mudah. Asal ngerjain sendiri. Atau kalaupun diskusi dengan teman, jangan nyalin. Kalau nyalin itu hilang lagi gitu. Ya. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya, Pak. Ya, Kelas tutorialnya kapan ya, Pak? besok jam 11. Oh, besok. Oh, jam 11. Oh ya, Pak. Ya. Kasih, Pak. Ya. Kecuali kita ada kena libur atau apa, kadang-kadang jam tutorial saya pakai kuliah, tapi besok sih tutorial. Oke. Kemudian satu lagi, untuk link Zoom-nya, entah kenapa kadang-kadang error, saya bikin lagi yang baru gitu ya, jadi diikuti aja. Sehari sebelumnya biasanya saya post lagi. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya